Jeblos. Wah, jedor. Dari mana nih? Ya Allah. Pecah. Radiatornya pecah. Waduh. Aduh, luar biasa. Ya Allah, ternyata pecah ya Allah. Ya, dari tadi saya nyerocos ternyata kameranya itu nggak nyala, jadi saya ulangin lagi. Mungkin teman-teman di sini yang sudah nyimak video part 1, part 2 yang detik-detik mobil Timor meledak ya. Memang yang baru nonton mungkin nggak begitu nyimak ya. Saya flashback video yang kemarin. Jadi mobil Timor DWC ini saya gunakan eksperimen detik-detik mobil Timor ini overhead, tetapi di luar dugaan mobil Timor ini meledak untuk upper tanknya, untuk radiatornya itu meledak, pecah, belah upper tanknya, sampai indikator temperatur ini sampai benar-benar mentok merah itu. Dan saya paksa tanpa kipas radiator, tanpa kipas kondensor, tanpa kipas AC, dengan keadaan radiator terbelah ya, otomatis air radiatornya itu udah habis ya. Saya paksa untuk jalan dan masih bisa jalan, bisa sampai rumah, alhamdulillah. Dan setelah itu saya lakukan penggantian untuk repair ya, diperbaiki untuk upper tanknya saya ganti. Dan sekarang sudah terpasang, sudah saya instalasi semuanya. Sekarang teman-teman bisa lihat mobil ini udah berjalan dengan seperti semula ya, berjalan dengan normal tanpa ada permasalahan yang lainnya. Termasuk mesin itu nggak ada keluhan atau yang dirasa itu nggak ada sih. Jadi insya Allah sih aman. Dan saya simpulkan untuk mobil Timor ini sangat luar biasa mesinnya. Nyatanya udah overhead mentok, mobil tetap bisa berjalan tanpa harus turun mesin mengeluarkan biaya yang sangat besar. Oke, saya akan lanjut test drive ya, jalan muter-muter. Karena dalam situasi saat ini lagi agak dibatasi kemana-mana ya, saya jadi ya wilayah sini, tetapi ya sangat cukup untuk membuktikan mobil Timor ini setelah overhead, setelah upper tanknya meledak, masih aman setelah dilakukan proses penggantian untuk upper tank. Jadi buat pemilik owner mobil Timor ya, cukup bangga lah. Walaupun mobil tua, mobil sudah tanpa ada merek, tanpa ada brand ya, tapi dari segi ketangguhan mesin itu sangat luar biasa. Oke, saya langsung jalan aja. Ini AC-nya saya fullin karena di luar sangat panas, jadi saya gunakan AC. Dan sistem pendingin pasti akan dari sistem pendingin AC-nya, sistem pendinginnya akan semakin maksimal karena dibantu kipas kondensor. Oke ya. Saya ke sini aja. Memang untuk tarikan ya dengan AC
mobil itu ya, walaupun mobil tua, mobil nggak ada mereknya kayak gini, tetap namanya perawatan mobil itu mahal, beda dengan perawatan motor. Jadi kalau misalnya ganti macem-macem ya menurut saya sangat berat, ganti distributor, ganti sensor, apa mending turun mesin, itu ya sangat luar biasa, bisa babak belur. Niatnya beli mobil tua, niatnya beli mobil second itu kan kita itu untuk ngirit. Kalau misalnya boleh balik ganti, boleh balik rusak, ya bojone manyun, aneh ngirit malah ngorok. Yakin lah domai, aku bisa juga ya ganti ya. Ya melas juga bojo keluar kondangan mikir arep tuku apa ya, mikir bisa mepet. Tapi setelah permajaan itu udah alhamdulillah udah ini ya, udah ketemu lain, udah nggak ada rewel-rewel lagi. Ya sekarang tinggal menikmati, nyatanya ya alhamdulillah mobil sekarang nggak pernah namanya mogok, atau ya jangan sampai sih. Ya namanya potensi mogok itu bukan cuma mobil tua, mobil ini ya, mobil tua ya, mobil muda juga banyak yang mogok kok. Mogok itu disebabkan bukan karena mobil tua, tapi perawatan dan bagaimana owner, pemakai itu tahu cara menggunakan mobil. Jadi bukan cuma asal pancal, tapi menggunakan perasaan. Saya akan putar balik. Oke, sementara aman, mudah-mudahan aman dan berhasil. Sampai sekarang setelah meledak overhead masih bisa jalan seperti ini tanpa ada kerusakan mesin sedikit pun, tanpa ada kerusakan sedikit pun. Coba saya nggak bisa bayangin kalau misalnya mobil ini kayak mobil ini di depan saya, mobil di belakang saya itu ya emblemnya ya pabrikan Jepang lah, kan ya tahu sendiri. Nah namanya pabrikan Jepang itu jauh kualitasnya, jauh katanya. Tapi banyak yang nggak tahu kalau misalnya mobil Timor, mobil nasional apa bukan ya, tapi aslinya Korea, jadi bisa mempunyai ketangguhan seperti ini sangat luar biasa. Menurut saya, wow, menurut saya sih wow gitu. Iya. Gimana teman-teman? Jadi nyaman. Selain tangguh ya mobilnya, selain tangguh, mobil Timor juga untuk yang dewasa ya mempunyai fitur spesifikasi yang sangat luar biasa. Mulai dari mesin udah injeksi, udah menggunakan ECU, dan diagnosa udah menggunakan komputer ya. Coba mobil tua dengan harga murah sudah dilengkapi dengan fitur seperti itu, jarang kan. Biasanya kan karbu terus ada cuknya gitu kan. Kalau ini udah nggak ada cuk-cukan, langsung hidupin mesin, indikator full pump nyala, starter, injektor menyemprotkan bahan bakar, dan greng gitu. Terus selain itu untuk fitur nih AC dingin ya, untuk audio bisa di-upgrade menggunakan double din. Terus untuk mirror sudah menggunakan electric mirror. Terus apalagi ya, sudah menggunakan dashboard,
udah menggunakan default coba pemanas kaca belakang karena nggak ada rear wiper, jadi menggunakan default. Ya, terbalik. Terus apa lagi ya? Terbalik aja. Salik bayar anak gue. Keber bro. Nih habis overhead, habis meledak masih bisa ngebut kayak gini. Kata normal, kerusakan no kerusakan, tidak ada kerusakan sama sekali. Mantap, suspensinya empuk. Cewek. Saya mau masuk ke ini aja ya. Saya ngantri aja di belakang. Dan nggak mau ambil kanan karena ya budayakan ngantri biar kelihatan pengguna mobil Timor itu tertib-tertib. Oke, sip. Remnya juga empuk bro, ganti kampas kopling, kampas rem. Tapi ya tetap kalah lah kalau sama yang udah ABS, anti lock brake system. Kalau ini anti lock jejak pedal rem. Ya. Temperatur normal, sangat normal temperaturnya. Janjane ya, kalau ngomongin untuk kebutuhan, mobil Timor ini ya sangat tepat untuk kebutuhan panjenengan. Misal mau ngapel ya luwes, silaturahmi ya luwes. Ya paling enggak itu anak istri enggak kehujanan. Kalau misalnya buat pemula ya, buat pemula itu sangat tepat. Buat pemula yang pengen mempunyai mobil yang tadinya itu masih menggunakan motor ya, pengen lebih nyaman, pengen nggak kepanasan kayak saya nih, pengen bisa musikan, pengen ora kehujanan dengan harga yang murah antara 25 juta sampai 30 juta. Ya menurut saya ya sangat tepat lah, daripada beli motor selawe juta tetap isi kepanasan, tetap isi kehujanan. Ya mendingan tuku Timor Bali, anaknya bisa turu, anak bojone bisa turu nang mobil. Coba untuk pajak juga murah, orang kabotan nang pajak, walaupun seandainya jarang tinggal nang garasi
membuat konten-konten yang bermanfaat dan menginspirasi ya, walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Mungkin teman-teman bisa menambah saran dan saran buat saya lebih baik ya. Ya namanya juga masih kuliah ya, waktunya sih terbatas untuk bikin konten yang agak berkelas, juga ya modal ya. Jadi ya si penting tidak mengganggu masalah pekerjaan di perusahaan, tidak mengganggu waktu keluarga ya. Jadi ya semuanya jalan, tapi ya mudah-mudahan saya bisa